Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usi Dimopi. Di video kali ini Usi Dimopi akan menceritakan alur film yang berjudul Kati. Kati adalah seorang napi. Ia berhasil meloloskan diri dari penjara sebanyak 18 kali. Setelah kelolosannya, Kati dipertemukan dengan kakek-kakek warga desa Tanoto yang berjuang melawan perusahaan multinasional yang akan menggusur rumah mereka. Warga desa Tanoto tak mau rumahnya digusur karena di sana terdapat sumber mata air yang menghidupi lahan pertanian dan warga kota. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari saja kita sikat alur ceritanya. Keripik belut di atas loyang. Tonton video ini dong guys. Selamat menonton. Di penjara Kolkata, ada narapidana bernama Pipek yang berusaha melarikan diri. Pipek sudah membunuh 3 orang polisi dalam penjara. Polisi belum menemukan Pipek. Sementara kepolisian harus cepat karena Pipek belum pergi jauh dari penjara. Karena kepolisian tidak memiliki cara lain, mau tidak mau kepolisian meminta tolong kepada narapidana bernama Kati. Dan Kati pun mau membantu kepolisian menangkap Pipek, asalkan ia diberi fasilitas kipas angin dan HP di dalam sel. Kepolisian pun setuju, dan Kati langsung mulai melaksanakan strategi. Kati melihat peta blueprint penjara Kolkata. Lalu Kati melihat saluran pipa air bawah tanah yang ada di penjara. Kati yakin Pipek melewati pipa itu. Setelah itu Kati dan kepolisian langsung melakukan pengejaran kepada Pipek. Dan Kati pun langsung melewati saluran pipa air dan berhasil keluar dari penjara. Polisi dan Kati terus berlari mengejar Pipek. Setelah polisi melihat Pipek, polisi langsung cepat menembaki kaki Pipek. Pipek kemudian jatuh tersungkur. Kepolisian berhasil menangkap Pipek. Tapi ternyata justru Kati kabur melarikan diri. Polisi marah dengan hal ini. Kati kemudian pergi ke tempat kos sahabatnya bernama Rapi. Kati tidak bisa hidup tenang karena masih berstatus buronan dan berusaha akan melarikan diri ke luar negeri. Sesampainya di bandara, Kati bertemu dengan gadis cantik bernama Anggita. Mereka pun berkenalan. Ternyata Anggita juga menggoda Kati dengan cerita bohong yang membuat Kati percaya. Akhirnya Kati mengurungkan niatnya untuk pergi ke Thailand dan memilih untuk mendapatkan cinta Anggita. Di malam hari Kati menelepon nomor yang sudah diberikan Anggita kepadanya. Ternyata itu adalah nomor toko perawatan hewan. Kati sangat menyesal karena sudah dibohongi Anggita. Kati dan Rapi bingung harus bagaimana. Mereka berdua ngobrol santai di atas jembatan. Tiba-tiba mereka melihat ke bawah jembatan. Ada mobil sayur yang menabrak tiang. Dan beberapa preman mendatangi mobil sayur itu dan menembak sang supir. Dan penasaran melihat kejadian itu, mereka lalu turun ke bawah dan melihat kondisi sang supir. Ternyata sang supir itu memiliki wajah yang persis dengan Kati. Lalu mereka berdua membawa sang supir ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, tiba-tiba Rapi diberitahu teman kosnya bahwa kepolisian menggerebek kosnya untuk mencari Kati. Kati kemudian menukar jati dirinya dengan supir sayur. Rapi lalu menulis di resepsionis bahwa supir sayur yang ditembak itu bernama Kati. Dompet dan jam tangan Kati ditukar dengan milik supir mobil sayur itu. Sekarang Kati menjadi supir sayur dan supir mobil sayur itu menjadi Kati. Polisi tiba di rumah sakit dan langsung menangkap supir sayur itu karena mereka mengira dia adalah Kati yang berstatus buronan. Keesokan paginya saat Rapi sedang berjalan, tiba-tiba mereka dipanggil penjabat daerah. Kati bingung tapi ia menurut saja. Penjabat daerah itu memberikan cek kepada Kati sebesar 530 juta rupiah. Kati dengan senang hati menerima cek itu. Kati lalu diantar pejabat daerah itu ke Pati Jompo.
Panti jompo itu berisi para kakek-kakek tua yang berasal dari desa Tanoto. Para kakek tua itu yang berada di sana gembira melihat kedatangan Kati karena mengira itu adalah Jipa. Kati baru sadar bahwa supir mobil sayur itu yang ditembak preman adalah Jipa. Kati memutuskan akan tinggal di panti jompo itu selama seminggu sampai ia berhasil mencairkan uang yang diberikan pejabat daerah. Di panti jompo Kati dan Rapi sangatlah bingung. Mereka diajak berdoa untuk mengenang 6 kakek yang sudah meninggal. Salah satu kakek mengatakan bahwa 6 orang kakek itu meninggal bunuh diri. Karena ingin menyelamatkan hidup Jipa, Kati dan Rapi tetap cuek saja mendengar hal itu. Di malam hari ada salah satu kakek merasakan sakit di dadanya. Beberapa menit kemudian anaknya si kakek itu datang menjenguk. Ternyata dia adalah Anggita, wanita yang Kati temui di bandara. Kati jengkel dengan Anggita, tetapi Kati terpesona dengan kecantikan Anggita. Kati pun memaafkan Anggita. Scene berpindah kepada seseorang bernama Peter. Peter adalah seorang mafia sekaligus pengusaha. Ia adalah pemimpin multinasional company. Anak buah Peter memberitahu bahwa Jipa masih hidup. Dan Peter juga udah membayar para preman itu untuk membunuh Jipa. Kembali kepada Jipa. Jipa bangun dari komanya. Setelah dioperasi ia kaget karena ia berada di penjara. Jipa bilang ke polisi bahwa aku bukan narapidana yang dimaksud. Aku juga bukan Kati. Kepolisian pun percaya dengan omongan Jipa. Tapi kepolisian tidak bisa langsung membebaskan Jipa. Keesokan paginya ada sebuah mobil yang mengaku dari stasiun televisi datang ke panti jompo dan ingin mewawancarai Kati karena mereka menganggap Kati adalah Jipa. Saat reporter dan kameramen yang siap memulai wawancara, tiba-tiba mereka berdua mengeluarkan pisau dan berusaha membunuh Kati. Tetapi Kati yang ahli berantem berhasil menghajar 2 wanita itu. Kemudian 2 wanita itu kabur melarikan diri. Kati dan Rapi sangat bingung dengan semua kejadian ini. Keesokan harinya Kati dan Rapi pergi ke pasar. Saat sampainya di pasar, Kati dan Rapi ditodong preman pasar dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Kati kemudian diantar untuk bertemu dengan Peter. Peter menyangka Kati adalah Jipa. Peter mengatakan, aku ingin surat pernyataan beserta 10 tanda tangan pemilik tanah di desamu. Dan tarik kembali kasus di pengadilan, aku akan memberimu uang 50 miliar rupiah. Dan kau juga harus keluar dari negara ini jika tidak anak buahku yang sedang berada di panti jompo membunuh para kakek-kakek itu. Kati bilang kepada Peter, jangan kau berani sakiti kakek-kakek itu. Peter lalu memberikan uang muka sebesar 10 miliar rupiah. Kati yang tidak tahu apa-apa mengiyakan semua omongannya Peter. Kati lalu pergi membawa uang itu. Kati sangat senang karena rencananya pergi ke luar negeri bisa tercapai. Kati kemudian diundang salah satu organisasi besar untuk menyerahkan penghargaan terhadap dirinya. Kati tidak tahu apa-apa dan hanya menurut saja. Sesampainya di sana, pembawa acara menceritakan semuanya di hadapan penonton tentang perjuangan Jipa dari awal hingga sekarang. Disinilah Kati baru tahu siapa sebenarnya Jipa. Jipa adalah ahli hidrologi. Jipa adalah pemuda yang baik hati yang berasal dari desa kecil yang bernama Tanoto. Warga desa lain sudah menjual tanahnya kepada multinasional company. Sedangkan warga desa Tanoto menolak menjual tanahnya. Sejak itu desa Tanoto menjadi miskin dan kekeringan. Jipa dan dosennya didukung penuh oleh warga mencari sumber air di desanya. Di malam harinya Jipa dan dosennya menggunakan alat khusus mencari sumber air di desanya. Setelah lama mencari, akhirnya Jipa menemukan sumber air itu. Mereka semua tersenyum bahagia. Letak sumber air itu ada di 3 titik, yaitu di tanah milik Marimoto, Komarudin, dan Samugar. Ternyata secara diam-diam dosen Jipa berkhianat. Dosen Jipa dan multinasional company bekerja sama untuk membunuh 3 pemilik tanah itu.
Jipa mengetahui kematian para pemilik tanah itu, bingung dan sedih. Esok paginya alat-alat berat dari multinasional company berada di desa mereka, sedang menggali sesuatu. Jipa dan warga melihat itu langsung menghampiri perwakilan perusahaan. Pihak perusahaan bilang bahwa tanah itu sudah menjadi milik multinasional company milik Peter. Ia kemudian memberikan bukti-bukti dokumen kepemilikan tanah itu kepada Jipa dan warga. Jipa sangat kaget membaca dokumen-dokumen itu. Ia kemudian berlari melihat 3 tangan para pemilik tanah yang sudah meninggal. Ternyata di tangan mereka ada stempel sidik jari. Artinya para pemilik tanah itu dipaksa untuk menjual tanahnya lalu dibunuh. Jipa dan warga menangis sedih melihat hal ini. Jipa baru sadar ternyata dosennya adalah pengkhianat. Jipa dan warga lalu melaporkan hal ini kepada kepolisian. Tetapi kepolisian tidak merespon. Polisi justru menahan Jipa karena dianggap menghina kepolisian. Jipa disiksa habis-habisan oleh kepolisian. Warga berusaha meminta tolong kepada media, tetapi tidak direspon sama sekali. Warga juga memohon kepada kepolisian agar membebaskan Jipa, tetapi tidak direspon juga. Warga desa putus asa dan tak tahu mau mencari pertolongan ke siapa. Kemudian 6 warga nekat mengundang media untuk melakukan bunuh diri secara langsung. Mereka melakukan itu agar suara mereka didengar dan Jipa dibebaskan dari penjara. Sebelum melakukan bunuh diri, salah satu kakek mengatakan, "Aku terpaksa melakukan ini karena kalian tidak mendengarkan kita. Sekarang kalian semua akan minum darah petani yang tercampur dengan makanan kalian." Mereka langsung menggorok leher mereka sendiri hingga tewas. Setelah kejadian itu, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan dan dipimpin langsung oleh hakim bernama Kumar. Para lelaki warga desa Jipa akhirnya bekerja di luar negeri sebagai buruh untuk membayar pengacara. Guna memenangkan kasus itu, ada yang bekerja sebagai klinik servis di kereta api, ada yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi, dan ada juga yang bekerja sebagai pembersih got. Sedangkan para wanita tetap berada di desa. Mereka menunggu hasil pengadilan. Pembawa acara selesai menceritakan semuanya. Kati dan semua orang di sana menangis sedih mendengar semua cerita tentang perjuangan Jipa dan warga desanya. Kati kemudian diberi penghargaan dan diberi bantuan dana 80 juta rupiah untuk memenangkan kasus itu. Setelah itu Kati sadar dan berubah. Ia mengembalikan uang 10 miliar kepada Peter lalu pulang ke Pati Jompo. Di sana terlihat ada banyak preman bayaran Peter akan membunuh para kakek-kakek itu. Kati menghajar mereka semua satu persatu. Setelah berhasil menghajar para preman itu, Kati mengatakan, "Mulai sekarang aku adalah Jipa. Biarkan dia beristirahat di penjara sampai kasus ini berakhir." Tiba-tiba Peter menelepon Kati dan mengatakan, "Jika kau terus melawanku, desamu akan kujadikan pembuangan waduk." Kati membalas, "Aku tunggu kau di sini." Kati mulai mempelajari kasus ini. Kati kemudian menemui hakim bernama Kumar dan mengatakan, "Jika kau tak berperilaku adil, aku akan menyuruh orang gila membawa mobil lalu akan kusuruh menabrakmu sampai mati." Hakim Kumar yang paham tentang hukum ketakutan dengan ancaman Kati ini. Hakim Kumar lalu pergi menemui Peter. Tiba-tiba Kati menelepon Hakim Kumar dan mengatakan bahwa ia sudah mengirim orang bayaran untuk menempel sidik jari di leher Peter. Setelah itu ia akan menggorok leher Peter. Artinya Peter tidak bisa melindungimu. Peter melihat stempel sidik jari di lehernya. Peter marah besar kepada Kati. Hakim Kumar lalu memberikan uang suap yang diberikan Peter dan langsung kembali pulang. Lalu Peter mengirim preman bayaran untuk menghabisi Kati. Di sisi lain di dalam penjara, Pipek bertemu dengan Jipa. Mereka berdua mengobrol. Mereka berdua sepakat untuk saling membantu karena Pipek masih dendam kepada Kati.
Jipa juga marah kepada Kati karena sudah menukar jati dirinya dengan bantuan anak buah Pipek yang menyamar menjadi petugas catering. Jipa berhasil melarikan diri. Para preman bayaran Peter mendatangi panti jompo untuk membunuh Kati. Para preman itu membawa senjata tajam dan bersiap membunuh Kati. Namun Kati berhasil menghajar mereka semua karena ketakutan. Dengan kegalakan Kati, para preman itu kabur melarikan diri. Keesokan paginya sidang pertama digelar di pengadilan. Jaksa mengatakan Peter sudah membeli tanah di desa Tanoto dari warga desa secara resmi dan mempunyai 20.000 dokumen resmi. Tetapi pengacara warga desa mengatakan tanah desa Tanoto adalah milik warga desa Tanoto. Akhirnya hakim memutuskan memberi waktu 5 hari kepada warga desa Tanoto untuk membuktikan dan mengumpulkan surat resmi bahwa desa Tanoto adalah milik warga. Sidang pun dibubarkan. Kati lalu mengecek 2.000 dokumen dari pengadilan. Ternyata dokumen itu adalah dokumen resmi. Kati kemudian menelepon beberapa warga desanya yang bekerja di luar negeri. Yang membuat surat itu ternyata mereka semua tidak pernah membuat surat itu. Artinya ini semua ulah licik Peter. Kati menyuruh mereka semua untuk balik ke India untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Tetapi mereka tidak bisa kembali ke India karena paspor mereka ditahan di perusahaan. Kati melakukan hal ini untuk mendapatkan perhatian media dan masyarakat guna melawan multinasional company. Tapi media dan masyarakat cuek saja dengan permasalahan ini. Kati dan warga sangat bingung harus bagaimana. Lalu ada 4 orang kakek yang menawarkan dirinya untuk melakukan bunuh diri lagi guna mendapatkan perhatian media. Kati sangat sedih mendengar hal ini dan memeluk sang kakek. Kati tidak akan memberikan kakek-kakek ini melakukan bunuh diri lagi. Tiba-tiba Kati menemukan ide gila untuk mendapatkan perhatian dari warga kota. Dan juga memberikan nasihat kepada warga kota akan sangat pentingnya air untuk kehidupan. Lalu Kati melihat buku print kota Chennai. Kati berencana akan menggantikan saluran air di 5 titik agar orang-orang kota tidak mendapatkan air. Lalu Kati menyuruh para kakek-kakek memanggil semua teman-temannya dan keluarganya untuk gotong royong melakukan ini. Kemudian Kati dan para kakek-kakek itu lalu masuk dan duduk dalam pipa agar saluran air dimatikan. Ternyata tindakan ini mendapatkan perhatian kepolisian dan kepolisian pun langsung bergegas melihat ke sana. Ternyata Kati dan para kakek-kakek itu juga membawa bensin dan mengancam akan meledakkan saluran pipa. Dan kepolisian pun tidak bisa berkutik. Media datang ke lokasi dan langsung menyoroti kasus ini. Warga di kota tidak mendapatkan masukan air. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas selama 3 hari. Masyarakat tidak bisa mendapatkan air, struktur tangki tidak beroperasi. Banyak masyarakat turun ke jalan untuk mencari air. Bahkan mereka pergi ke kolam renang untuk mengambil air. Kerusuhan ini pun tidak bisa dibendung. Dan berita ini pun menjadi berita utama di media. Sin berpindah ke Jipa. Jipa lalu pergi ke kantor polisi yang ia kenal sebagai polisi baik. Jipa lalu menceritakan semuanya kepada polisi baik itu. Dan polisi baik itu ingin membantu Jipa dan menangkap Kati. Mereka langsung naik mobil menuju saluran air guna Kati yang melarikan diri dari penjara. Tetapi ada polisi edan yang memberitahu keberadaan Jipa kepada Peter. Peter lalu mengutus anak buahnya untuk membunuh Jipa. Di tengah perjalanan mobil Jipa dan polisi baik itu menabrak perbatasan jalan hingga terbalik karena dihalangi truk anak buah Peter. Anak buah Peter kemudian membunuh polisi baik itu. Lalu anak buah Peter membawa Jipa untuk bertemu dengan Peter dalam keadaan terluka. Peter kemudian bilang kepada Jipa, "Kau sudah berani menghajar anak buahku. Kau juga menghinaku dengan mengembalikan uang 10 miliar kepadaku. Kau mengancamku dengan cara menempelkan setempel sidik jari di leherku." Jipa sangat bingung dengan apa yang dikatakan Peter karena ia tidak pernah melakukan itu semua.
Barulah di sini Jipa sadar, ternyata yang melakukan itu semua adalah Kati. Kati tidak sebejat apa yang dipikirkan. Tiba-tiba secara live di televisi, Kati keluar dari saluran pipa dan melakukan konferensi friend. Peter bingung, ternyata ia salah. Yang menghajar anak buahnya adalah Kati, bukan Jipa. Mereka berdua mempunyai wajah yang sangat mirip. Dalam konferensi friend itu, Kati mengatakan bahwa multinasional company sudah merusak sumber air untuk lahan pertanian dan hanya desa Tanoto lah yang berjuang mati-matian melawan multinasional company. Air adalah elemen penting dalam kehidupan ini. 9 orang sudah mati karena berjuang mempertahankan tanah mereka demi masa depan kita semua. Setiap 30 menit petani di India meninggal dunia. Kita sudah meminta tolong kepada media dan masyarakat, tetap kalian tidak ada yang merespon. Media sibuk menyajikan acara joget comro, maka dari itu kami terpaksa melakukan hal ini. 40 menit ke depan kalian akan kembali mendapatkan air. Tetapi masa depan desa Tanoto ada di tangan pengadilan besok. Mereka semua menangis sedih mendengarkan apa yang dikatakan Kati. Sedangkan Jipa menangis bahagia karena Kati melanjutkan perjuangannya selama ini. Peter kemudian menelepon Kati untuk membuat surat 10 tanda tangan sebelum orang perwakilan desa Tanoto kepadanya. Karena jika tidak Jipa akan dibunuh. Kati terpojok dengan hal ini, mau tidak mau besok Kati harus membawa Jipa hidup-hidup ke pengadilan. Di panti jompo terlihat mereka sedang makan bersama. Tiba-tiba salah satu kakek menerima telepon dari teman kosnya Rapi. Teman kosnya Rapi mengatakan, "Hebat sekali pidatomu Kati. Kalian berdua bisa terkenal sekarang dan masuk televisi." Barulah di sini para kakek tua itu tahu bahwa Kati bukan Jipa. Selama ini ia berbohong. Kati kemudian datang kepada para kakek tua itu dan meminta 10 tanda tangan untuk menyelamatkan hidup Jipa. Kati berjanji akan memenangkan kasus itu besok. Awalnya para kakek itu marah karena selama ini Kati berbohong. Salah satu kakek juga menampar Kati. Lalu Rapi angkat bicara dan mengatakan semuanya kepada para kakek itu. Rapi mengatakan bahwa Kati menghajar semua preman bayaran Peter dan mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang membantu kalian. Para kakek tua itu kemudian sadar dan mendatangani surat-surat itu. Para kakek percaya penuh dengan apa yang dilakukan Kati, karena Kati mempunyai niat mulia. Setelah mendapatkan tanda tangan, Kati lalu pergi menemui Peter. Di gedung bawah tanah Kati melihat banyak runtuhan kayu yang berasal dari desa Tanoto. Reruntuhan itu adalah rumah warga desa Tanoto saat digusur paksa oleh Peter. Kati semakin marah besar. Kati menunjukkan surat itu kepada Peter dan meminta Peter agar membebaskan Jipa. Peter bilang kepada Kati, "Tujuanku memanggilmu ke sini bukan untuk membebaskan Jipa." Kati membalas, "Tujuanku ke sini juga bukan untuk memberikan surat ini kepadamu." Kati lalu menyobek surat itu di depan Peter. Peter marah kepada Kati. Peter mengambil pistol dan langsung ingin menembak Kati, tapi digagalkan oleh Jipa. Kati lalu menghajar anak buah Peter satu persatu. Setelah Kati sudah menghabisi anak buah Peter, tiba-tiba Peter menusuk Kati dan Kati pun masih bisa bertahan dan melepas pisau itu. Lalu Kati mendorong Peter dan langsung membunuh Peter. Singkat cerita, sidang kedua dimulai setelah semua bukti terkumpul dan dukungan dari masyarakat banyak. Akhirnya hakim memutuskan desa Tanoto adalah milik warga dan kasus itu akhirnya dibenangkan oleh Jipa. Semua warga menangis bahagia merayakan kemenangan ini. Semua media mewawancarai Jipa dan mengucapkan selamat kepada Jipa dan film pun berakhir.